Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyah di juz 2. Insyaallah kita sudah masuk ke Al-Faslu Tsani, yang mana di 3 pertemuan sebelumnya, 2 pertemuan 3, kita sudah membahas tentang mizanus sorfi, kemudian sudah membahas tentang al-ismu bin nazri ila bin yatihi, yang terbagi 2. Ada sahih akhir, ada ghair sahih akhir. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-faslu tsani, pasal kedua. Al-ismu bin nazri ila ta'yinihi, isim ditinjau dari kepastiannya. Setelah sebelumnya dibahas, isim ditinjau dilihat dari bentuknya. Sekarang isim ditinjau dari kepastiannya. Yanqasimul ismu bin nazri ila ta'yini kismain. Isim ketika ditinjau, isim ditinjau dari kepastiannya itu terbagi menjadi 2. Satu, ada yang disebut dengan isim nakiroh. Yang kedua, ada yang disebut dengan isim ma'rifah. Apa isim nakiroh dan isim ma'rifah itu? Nah, selanjutnya dibahas. Al-ismun nakirotu, nah, ini adalah isim nakiroh. Yang pertama, isim nakiroh. Al-ismun nakirotu, adapun isim nakiroh huwa yaitu kulus min, setiap isim ya dulu yang menunjukkan ala ghairi muayyanin, yang belum tentu. Jadi isim nakiroh itu isim yang menunjukkan pada yang belum pasti, belum tentu. Atau dengan kata lain, maknanya masih umum. Itu isim nakiroh. Kita lihat ke contoh. Mislu insanin. Contohnya lafaz insan. Artinya apa? Manusia. Nah, ketika menyebutkan lafaz insan, itu masih nakiroh. Kenapa? Karena ya dulu ala ghairi muayyanin. Yang namanya insan itu banyak. Kita manusia. Manusia ada yang di mana? Di Bandung, ada yang di Jakarta, di berbagai kota. Ketika disebutkan insan, insan yang mana? Ya belum tentu, itu sifatnya masih umum. Gitu. Asad, singa. Ketika disebutkan asadun, singa pun itu masih umum. Ya. Ala goiri, ala goiri muayyan. Disebutkan singa, singa itu banyak. Singa yang mana? Singa itu bukan satu, tapi banyak. Tidak ditentukan singa yang mana, yang jelas singa saja secara umum. Itu isim nakiro. Yang ketiga, zahratun, bunga. Termasuk isim nakiroh juga. Kenapa? Ya dulu ala ghairi muayyanin. Yang namanya bunga itu pun sama banyak. Bunga yang mana? Bunga yang di mana? Bunga yang seperti apa? Tidak ditentukan. Apakah bunganya bunga
Ada bunga apa saja bunga? Ada bunga mawar, ada bunga apalagi? Ada melati, ada anggrek. Ya, bunga itu bunga yang mana? Itu tidak ditentukan. Oh, berarti isim nakiro. Insanun, asadun, zahrotun, apalagi bayitun, rumah-rumah yang mana gitu. Maktabun dan yang lain. Contoh-contoh yang lainnya. Biasanya isim nakiro itu isim ya yang menunjukkan pada suatu benda, suatu nama dan tidak menggunakan tanwin ya. Tidak menggunakan alif alif lam, menggunakan tanwin. Insanun tidak ada alif lam. Asadun tidak ada alif lam. Zahrotun tidak ada alif lam. Biasanya itu bermakna nakiroh. Kecuali nanti kalau nama orang. Kalau nama orang nanti dibahas di isim ma'rifah. Ada orang namanya Asad. Nah, berarti itu bukan nakiro. Kenapa? Sudah tentu gitu. Asad itu ke siapa? Oh, ke orang. Yang kedua al-ismul ma'rifatu, ada isim ma'rifah. Apa isim ma'rifah itu? Al-ismul ma'rifatu adapun isim ma'rifah huwa kullu ismin yadullu ala muayyanin. Isim ma'rifah kebalikan dari isim nakiro. Kalau isim nakiro ya dulu ala ghairi muayyanin, kalau isim ma'rifah ya dulu ala muayyanin. Isim yang menunjukkan kepada yang telah tentu. Jadi ketika diucapkan sudah tentu yang diucapkan itu ke siapa, ke mana gitu. Kepada benda apa, yang mana. Itu isim ma'rifah yang bermakna khusus berarti. Kalau nakiroh yang bermakna umum, kalau ma'rifah itu yang bermakna khusus. Contohnya apa? Contohnya lafaz Muhammad. Hmm. Muhammad menunjukkan pada apa? Menunjukkan pada nama seseorang ya yang bernama Muhammad. Berarti ketika Ana menyebutkan Muhammad, maka sudah tentu Muhammad itu adalah bagian dari manusia. Salah satu nama yang ditujukan kepada salah seorang manusia. Nama yang ditujukan kepada salah seorang manusia. Itu berarti Muhammad. Maka setiap nama, nah, itu adalah isim ma'rifah. Zaid, oh isim ma'rifah. Kenapa nama? Meskipun tidak ada alif lam. Yang kedua, contohnya adalah al-insanu, manusia. Kalau contoh yang sebelumnya di isim nakiro insanun, manusia, tapi manusianya masih umum. Entah manusia yang mana. Kalau pakai alif lam jadi ma'rifah. Ketika disebutkan al-insanu, sudah tentu manusia itu manusia yang mana. Al-insanu, manusia ini. Manusia yang sedang dibicarakan. Bukan manusia secara keseluruhan, bukan manusia yang secara umum, tapi manusia yang mana yang tentu yang sedang dibicarakan al insanu. Contohnya ketika Anda mengungkapkan ya, ketika misalnya sedang berjalan-jalan melihat ada orang di samping kita, maka Anda mengucapkan ro'aitu al-insana. Saya telah melihat al-insana terhadap manusia. Nah, ma'rifah kenapa? Karena yang dimaksud manusia itu saya telah melihat manusia bukan manusia secara keseluruhan, bukan yang masih umum, bukan manusia yang belum tentu, tapi manusia yang sudah tentu. Yang mana? Manusia yang saya lihat. Contoh yang ketiga, hazal asadu. Kalau asadun saja itu nakiroh, singa. Tapi kalau pakai hazal asadu, singa ini. Itu bermakna bermakna ma'rifah, bermakna khusus. Hazal asadu berarti kan karena ada haza itu kata tunjuk. Hazal asadu singa ini. Oh berarti singa yang mana? Singa yang sedang ditunjuk. Selanjutnya Zahratul Banafsaji.
kembang, zahroh, bunga ya. Al banafsaji namanya bunga apa? Bunga violet. Yang gimana bunga violet itu? Yang ungu. Zahrotul banafsaji. Kalau zahrotun saja masih umum, nakiroh. Tapi ketika di depannya disandarkan kepada lafaz al-banafsaji menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena sudah tentu bunganya itu bunga apa? Bunga yang mana? Bunga yang seperti apa? Oh, bunganya itu bukan bunga mawar, bukan bunga melati, bukan bunga yang lain, tapi zahratul banafsaji yang sedang dibicarakan itu adalah bunga bunga violet tadi. Tadi dijelaskan contoh-contohnya. Maka dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat sedikit mengetahui di materi selanjutnya bahwasanya anwaul ma'rifati sab'atun. Isi ma'rifah itu bermacam-macam berarti. Tadi Muhammadun menunjukkan nama orang. Al-insanu ada alif lamnya. Hazal asadu ada kata tunjuknya haza. Zahratul banafsaji disandarkan kepada kata lain. Maka anwa'ul ma'rifati sab'atun. Adapun macam-macam isim ma'rifah sab'atun itu ada 7. Wahia adapun itu yang 7 apa saja? Abdomiru yang pertama isim domir. Isim domir ini kata ganti. Nanti secara penjelasan selanjutnya ada. Al-alamu yang menunjukkan kepada sesuatu yang diberi nama itu alam. Manusianya diberi nama. Oh, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Umar, ada yang namanya siapa? Kita tentu punya nama. Oh, berarti itu alam. Bukan hanya manusia. Kalaupun misalnya kita punya hewan, hewan kita dikasih nama, nah nama itu adalah alam. Ada suatu tempat itu dikasih nama, itu adalah alam. Ini tinggal di mana? Oh, saya tinggal di kota Sumedang. Maka Sumedang itu adalah isim alam. Kenapa? Karena menunjukkan pada suatu perkara, suatu hal isim yang diberi nama khusus. Yang ketiga, ismul isyarati adalah isim isyarah. Isim yang menunjukkan kata tunjuk. Ini atau itu. Ismul mausul yang menunjukkan kata sambung. Yang bermakna yang. Al-mu'arrafu bi'al. Yang kelima, yang dimakrifatkan dengan alif lam. Setiap isim nakiroh yang bermakna umum ketika sudah ada alif lam di awalnya maka menjadi ma'rifah. Yang keenam, al-mudhafu ila ma'rifatin. Itu yang disandarkan, yang diidofatkan terhadap isim yang ma'rifah. Isim nakiroh kedepannya diidofatkan kepada isim ma'rifah. Contohnya tadi zahratul banafsaji. Zahratun asalnya itu nakiroh. Tapi kedepannya disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Apa? Al-banafsaji. Ma'rifah karena ada alif lam. Disandarkan zahratul banafsaji, maka disebut al-mudhofu ilal ma'rifah. Yang ketujuh, yang termasuk kepada isim ma'rifah itu adalah al-munadal maqsudu ta'yin. Itu adalah munada al-maksud ya, yang dimaksud apa ta'yinuhu yang penetapannya. Karena munada itu ada beberapa, ada yang maksud, ada ghair maksud. Ada munada maksudah, ada ghair maksudah. Munada itu apa? Munada itu yang dipanggil menggunakan huruf nida. Apa huruf nida itu? Salah satunya ya, artinya wahai. Ketika kita menggunakan apa ya
harful munada, harfun nida, maka kedepannya disebut munada. Maka munadanya yang dimaksud yang tentu siapa yang dipanggilnya, maka itu adalah isim ma'rifah. Nah, di sini berarti yang tergolong kepada isim ma'rifah kalau di kitab Al-Mulakhos itu ada 7. Satu isim domir, dua isim alam, tiga isim isyarah, empat isim mausul, lima yang yang al-mu'arraf ya, yang dima'rifatkan dengan alif lam, yang keenam yang disandarkan terhadap ma'rifah, yang diidofatkan kepada ma'rifah, yang ketujuh al-munadal maksud ta'yin. Itu ada 7. Wa fi ma yali syarhun mujadun li kulli naw'in min anwa'il ma'rifati. Nah, berikut ini adalah penjelasan singkat untuk setiap macam dari isim ma'rifah. Yang tadi 7 dijelaskan, mulai dari isim domir sampai kepada al-munadal maksud ta'yinuhu, akan dijelaskan selanjutnya secara ringkas. Lanjut. Sebagaimana tadi disebutkan, yang termasuk kepada isim ma'rifah yang pertama ad-domir adalah isim domir. Ad-domiru, adapun isim domir, ismul ma'rifati. Ya, ismul ma'rifatin adalah isim ma'rifah. Mabniin yang dimabnikan ya dulu yang menunjukkan ala mutakalimin terhadap mutakalim, au mukhotobin atau mukhotob, au goibin atau goib. Isim domir adalah isim ma'rifah yang dimabnikan. Menunjukkan pada mutakalim, mukhotob, dan goib. Apa mutakalim? Mutakalim itu kalau di bahasa kita, di bahasa Indonesia itu orang pertama atau yang sedang berbicara. Apa yang sedang berbicara siapa? Berarti saya. Mutakalim ada 2. Ada mutakalim wahda, ada mutakalim ma'al goer. Yang sedang bicaranya ada sendiri, ada banyakan. Sendiri berarti saya, bahasa Arabnya anak. Mutakalim ma'al goer berarti bukan sendiri, tapi banyakan. Berarti kita, bahasa Arabnya nahnu. Anak dan nahnu. Au mukhotobin atau mukhotob, orang kedua yang diajak bicara, yang sedang diajak bicara. Kalau saya sedang bicara ke siapa? Kata gantinya adalah ke kamu. Di bahasa Arab dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Ada kamu laki-laki, kamu perempuan. Kamu laki-laki anta, kamu perempuan anti. Dibedakan juga ada satu orang, dua orang atau banyak. Anta, antuma, dua orang, antum, kalian banyak. Anti, kamu satu orang, antuma, kamu dua orang, antunna, kalian perempuan. Itu mukhotob berarti. Au goibin atau goib. Kalau goib itu orang ketiga atau yang sedang dibicarakan. Kalau mukhotob itu yang diajak bicaranya, kamu orang kedua. Kalau goib itu yang sedang dibicarakan. Berarti orangnya tidak ada. Makanya goib. Orangnya tidak ada di hadapan kita. Atau orangnya tidak ada ketika kita membicarakannya. Artinya apa? Dia. Bukan yang sedang diajak bicara maksudnya. Sama kayak mukhotob. Ada untuk laki-laki, untuk perempuan. Berarti ada dia untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Dia untuk laki-laki, huwa. Dia untuk perempuan, hiya. Dipisahkan antara satu orang, dua orang, dan banyak. Huwa, huma, dua orang, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, yang tadi disebutkan itu adalah ismu domiri. Atau secara makna adalah kata ganti. Kata ganti untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kata ganti untuk mutakalim, anak dan nahnu. Kata ganti untuk mukhotob, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kata ganti untuk goib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu adalah isim domir.
Mislu ana nanu anta huwa. Wa qad sabaqa syarhu dhamiri bitafsili inda dirasatil ismil mabni fil juz'il awal minal kitab. Penjelasannya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau di kitab ini karena kitab Mulakhwas ini secara urutan nahwu dulu. Juz 1 itu tentang ilmu nahwu, juz 2 itu tentang ilmu sorof. Kita langsung ke ilmu sorof. Jadi yang domir ini secara rincinya sudah dibahas ketika atau berada pada juz 1 yang membicarakan nahwu itu di pembahasan isim mab. Tapi secara singkat tadi yang sudah dijelaskan. Isim domir ada juga yang bentuknya yang lain selain daripada ana, nahnu, anta, selain itu. Ada misalnya apa? Kan macam-macam. Ada rofa munfasil, ada domir rofa mutasil yang ada pada fiil. Ada domir nasob munfasil, iyahu, iyahuma, iyahum. Ada domir rofa, ada domir nasob mutasil. Contohnya itu hu, hi, huma, hum, macam-macam. Semuanya tetap itu adalah isim ma'rifah. Yang kedua ismun udi'al ditanyini syahsin. Au makanin au syai'in bizatihi. Isim yang diletakkan, isim yang diperuntukkan untuk menetapkan, untuk menentukan seseorang, atau untuk menentukan tempat, atau menentukan sesuatu bizatihi. Dengan zatnya. Yang tadi dijelaskan. Isim alam itu adalah suatu nama yang diletakkan kepada sesuatu. Atau sesuatu, baik mau orang, mau tempat, atau hal-hal lain yang dikasih nama. Itu adalah isim alam. Ada manusia. Manusia dikasih nama. Nah, namanya adalah Muhammad. Namanya adalah Aisyah. Namanya adalah Zaid. Maka yang namanya Zaid, Muhammad, Aisyah, Umar, itu adalah isim alam. Kenapa? Karena suatu isim yang diperuntukkan, yang diletakkan untuk apa? Untuk menamai seseorang. Atau tempat, ada tempat dikasih nama. Oh, tempat ini namanya adalah Indonesia. Nah, maka Indonesia adalah isim alam. Kenapa? Karena menunjukkan kepada nama. Ya, gitu. Nama yang diperuntukkan untuk suatu perkara, suatu zat. Atau bahkan misalnya kita punya benda, benda itu kita kasih nama. Oh, ini namanya anu misalnya apa? Kita misalnya punya apa motor, motor itu dikasih nama. Oh, ini masih Asad. Kenapa? Karena sangar. Artinya singa. Asad diletakkan untuk menamakan motornya. Maka Asad adalah nah gitu ya. Jadi pemberian nama terhadap suatu hal. Namanya itu adalah isim alam. Contohnya apa? Lafaz Muhammad menunjukkan nama orang, Aisyah, Maghrib, nama tempat, Liban, Libanon, Libanon itu nama suatu negara, nama suatu tempat. Makkah, Mekah itu adalah isim alam. Damaskus, Nil, Nil itu adalah isim alam. Kenapa? Karena menunjukkan kepada nama apa? Menunjukkan kepada nama sungai. Nahrun, Nahrun itu sungai. Tapi kalau sungainya sudah dikasih nama, sungai yang ini itu namanya Nil. Nah, itu maka Nil itu adalah nama salah satu dari sungai. Disebutnya isim alam Nilnya itu. Wal alamu salah satu anwa'in. Isim alam itu terbagi menjadi tiga macam. Isim alam terbagi menjadi tiga. Yang pertama kunyah itu ada isim kunyah.
Apa kunnya itu? Wahwa kullu murokabin. Nah, setiap susunan yubda'u yang diawali bi abin dengan lafadz ab, au atau dengan lafadz au bnin, atau dengan lafadz ibn. Jadi setiap nama yang diawali dengan kata abun, umun, atau ibnun disebutnya alamnya alam kunyah. Kan suka ada eh, apa nama yang diawali oleh salah satu yang tiga tadi. Contohnya apa? Contohnya Abu Bakrin. Abu Bakrin tersusun dari dua lafad. Lafad pertama Abun, yang kedua Bakrun. Diidofatkan Abu Bakrin. Karena lafad Abu berarti apa alamnya? Alam kunyah. Ummu Kulsum, Ibnu Sina. Nah, semua yang dicontohkan adalah alam kunyah. Kalau Abu biasanya diletakkan untuk apa? Ketika mm, memiliki anak dan kita ingin dikenal sebagai ayahnya siapa, biasanya gitu. Punya anak namanya Zaid, maka ayahnya disebut Abu Zaid. Nah, contohnya gitu. Yang kedua lakob. Pertama alam kunyah, yang kedua alam alam lakob. Alam lakob itu adalah alam yang diletakkan ya sebagai apa? Nama panggilan, nama panggilan untuk seseorang yang berkaitan dengan sifat. Namanya itu Zaid, tapi karena orangnya itu baik hati, maka disebutlah oh si baik. Namanya itu Zaid, tapi karena misalnya ya, lakob itu nama panggilan. Nama panggilannya baik nama panggilan yang bagus ataupun yang buruk itu lakob. Afwan ya, misalnya Zaid secara meskipun yang jelek ya, yang diikutin. Misalnya secara fisiknya pendek, disebutlah si pendek. Hah, berarti itu lakob. Atau sifatnya yang apa yang baik-baik. Oh, dia itu pintar. Si si pintar. Itu lakob. Jadi nama-nama panggilan berdasarkan kepada sifat yang dimiliki. Contohnya Al-Ma'mun, Al-Mutanabi itu semuanya apa lakob sebenarnya. Yang ketiga alam isim. Ada alam apa yang pertama kunyah, kedua lakob, yang ketiga alam isim. Wa ma laisa wa huwa ma laisa kunyah. Adapun alam isim, wahwa adapun itu alam isim ma adalah perkara laisa yang bukan kunyatan, alam kunyah, awlakoban atau alam lakob. Selain dari alam kunyah dan alam lakob disebutnya alam isim. Wal ismu yakunu isim itu terbukti imam mufrodan, bisa jadi mufrod. Mufrod di sini maksudnya bukan isim mufrod, tapi min kalimatin wahidah, terdiri dari satu suku kata. Contohnya Aliyun, Ali, Maryam, Tunis, mufrad. Au murokaban tarkiban idofian, atau yang kedua alam isim juga ada yang murokab, susunan, tarkiban idofian dengan susunan idofah, dengan susunan yang disandarkan, penyandaran. Ayo mudofan wa mudofan ilaih, atau susunan dari mudof dan mudof ilaih. Contohnya apa? Ada nama seseorang namanya Abdul Wahab, Abdul Ghaffar. Kalau Abdun biasanya disandarkan ke depannya itu kepada salah satu dari Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Fattah, Abdul apa lagi? Abdullah. Oh, berarti itu alam isim. Alam isimnya yang murokab. Murokabnya tarkiban idhofiyah. Au murokab au murokaban tarkiban majazian.
Susunan tapi tarkibnya adalah tarkib majzi, dua kata dijadikan satu. Si bawah ya. Malfudhoh. Yan qasimul alamu ila murtajil wa manqul. Ada isi malam itu terbagi menjadi murtajal dan ada manqul. Apa bedanya? Selain daripada tadi ya yang disebutkan isim alam terbagi menjadi tiga, ada isim alam kunyah, ada isim alam laqab, alam, ada alam isim. Isim bisa jadi tadi isimnya itu adalah isim yang mufrad, ada isim yang murokab, ada murokab idofi, ada yang murokab majzi. Nah, sekarang alam juga ya perlu diperhatikan, alam itu bisa terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada murtajil, yang kedua ada mankul. Fal murtajil wa ma'alam yasbuk lahu istimalu fi ghairil amaliyat fi ghairil ilmiyati. Murtajil itu apa? Adalah isim yang tidak pernah digunakan untuk selain pada nama. Isim yang sebelumnya ya, secara penggunaan tidak digunakan untuk menunjukkan kata lain selain untuk nama. Itu murtajil. Contohnya lafadz su'ad. Su'ad itu hanya digunakan untuk nama Yusuf. Gak ada benda lain yang namanya Su'ad, yang namanya Yusuf, yang namanya Zainab, yang namanya Dimas, Damaskus, Baghdad, Muawiyah. Kebalikan dari murtajil apa? Mankul wa amal mankul fa wa masabaqo istimaluhu. Mankul itu adalah isim masabaqo yang telah berlalu, apa istimaluhu penggunaannya. Jadi yang sudah pernah digunakan, yang telah digunakan min ghairil alamiyati, afwan ya, bukan ilmiah tadi salah baca. Fi ghairil alamiyati. Fi ghairil alamiyati, selain pada penamaan. Alamanku adalah suatu alam, nama yang sebelumnya itu telah digunakan atau biasa digunakan untuk apa? Untuk selain daripada alam, selain daripada penamaan. Wanukila imma min sifatin, bisa juga itu dinukil, diambil dari kata sifat. Misalnya hasanun, hasanun itu kata sifat artinya baik. Karena berharap memiliki anak yang baik, maka dinamailah anak kita sebagai Hasan misalnya. Mahmud yang terpuji, yang dipuji. Karimun, Karim itu semuanya nama sifat. Hasanun, Mahmud, Karim, Syarif, semuanya adalah nama sifat gitu. Tapi nama sifat itu digunakan untuk nama orang. Au masdar, atau diambil dari kata masdar. Contohnya taufik, itu dari masdar wafaqa yuwafiqu taufiq. Ikhlas, ada namanya kan taufik, ada yang namanya ikhlas, diambil dari masdar. Akhlaso yukhlisu ikhlas. Akroma yuklimu ikrom. Dinamai seseorang dengan ikrom. I'tadala ya'tadilu i'tidal. Najah wafa, itu adalah yang diambil dari masdar. Au ismu jinsin, contohnya asad, diambil dari isim jenis. Contohnya asad, singa. Asadun emang isim nakiro. Tadi disebutkan asad itu adalah isim nakiro. Kalau dimaknai asadun itu sebagai makna hakikinya, sebagai singa, maknanya singa. Tapi kalau asad itu sudah digunakan untuk alam, untuk nama seseorang,
Karena baik alamnya itu mau alam lakob atau alam isim, ada seseorang dia itu gagah pemberani, namanya Zaid. Karena gagah berani disebutlah diberikan nama Asad. Oh dia itu Asad. Kenapa? Karena dia itu berani. Atau emang namanya Asad gitu. Alamnya alam isim. Nah itu ismul jinsi. Usama, Wardah, au fi'lin, atau diambil dari fi'il. Contohnya apa? Ahmad. Ahmad itu fi'il. Yazid fi'il. Izzuddin, iz adalah fi'il amr. Nah, itu ya yang perlu diperhatikannya. Jadi yang kosimul alamu ila murtajilin wa mankulin fal murtajilu wa malam yasbuklahul istimaluhu fi ghairil alamiyati. Amal mankulu fa huwa ma sabaqa istimaluhu fi ghairil alamiyati. Iza waqa'at kalimatu bni bayinas maini alamaini uzifa min hal alif. Catatan yang keduanya, ketika ada lafaz ibnun, ibnun itu termasuk daripada alam kunyah tadi. Ibnun itu terletak di antara dua isim. Maka harus dibuang alif yang ada pada ibnun tersebut. Contohnya apa? Umar ibnul Khottabi. Asalnya Ibnul Khottabi. Karena ibnun di sana terletak di antara dua isim, yaitu antara lafaz Umar dan lafaz Khotob, maka alif yang ada pada kata ibnun itu dibuang jadi Umar ibnul Khottabi. Jamaluddin ibnu Malik. Qara'tu Alfiyata bani Maliki. Qara'tu saya telah membaca Alfiyata terhadap kitab Alfiyah. Alfiyata bani, kitab Alfiyahnya Ibnu Malik. Alfiyata bani Malik. Jadi alifnya itu tidak dibaca. Uzifa atau dibuang. Nah, itu pembahasan kita pagi hari ini. Kita membahas isim domir dan isim alam terlebih dahulu yang ada pada isim ma'rifah. Insya Allah sisanya kita akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada isim isyarah, isim mausul, mu'araf bi'al, dan apa tadi? Mudhaf ilal ma'rifah, didofatkan terhadap ma'rifah, dan yang ketujuh al-munada al-mausuf. Nanti kita dibahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Ya, terima kasih sini sudah hadir. Semoga bermanfaat. Nah, tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.